Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Awalia Nurfadilah dengan NPM 2021511019. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya telah kerjakan, yaitu mengenai pembuatan artikel. Nah, artikel yang berjudul dengan Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen terlebih dahulu. Untuk judulnya yaitu Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Nah, pada artikel ini ada beberapa hal yang akan dibahas atau yang telah saya tuliskan, yaitu mengenai perencanaan pembelajaran matematika, dan juga ada perencanaan pembelajaran matematika. Nah, agar lebih jelas, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mengenai perencanaan. Nah, saya mengambil beberapa kutipan atau pengertian dari para ahli. Yang pertama itu ada dari Bintoro Cokroaminoto dalam Husaini Usman pada tahun 2008 menyebutkan bahwa perencanaan itu adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Asmosudirjo dalam Husaini Usman pada tahun 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu menurut dua ahli mengenai perencanaan. Kemudian, dari Wijoyo dalam Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1985 di halaman 31 menjelaskan bahwa perencanaan itu pada dasarnya berkisar pada dua hal. Yang pertama itu dari penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Nah, untuk poin yang kedua itu pilihan di antara cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Nah, juga dari menurut Alder pada tahun 1999 dalam Rustiadi 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, artinya perencanaan itu adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, dengan demikian, proses perencanaan itu dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian, serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan atau kapasitas kita untuk mencapainya. Kemudian, memilih arah-arah dan langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Nah, untuk rencananya itu berupa
dapat berupa rencana formal maupun rencana informal. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah dalam menyusun perencanaan itu, diantaranya yang pertama ada merumuskan misi dan tujuan. Nah, sasaran-sasaran, kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua itu memahami keadaan saat ini. Nah, perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman di masa mendatang. Kemudian yang ketiga itu ada mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan. Dan yang keempat itu ada menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian di sini ada tahapan proses perencanaan juga. Yang pertama itu menetapkan target atau tujuan. Nah, sama ya dengan yang tadi. Kemudian yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini, tidak jauh berbeda dengan poin yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang untuk pencapaian tujuan. Nah, untuk 4 poin ini pun sama dengan poin-poin sebelumnya, namun ini lebih terperinci. Nah, jadi pada dasarnya perencanaan itu berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama. Nah, jadi intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional. Nah, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga bisa berjalan secara lebih baik. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai pembelajaran. Nah, kita harus tahu dulu apa makna atau apa pengertian dari belajar. Nah, di sini dijelaskan bahwa belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, dengan belajar, manusia ini bisa mengembangkan potensi yang dibawanya sejak lahir. Nah, karena manusia itu telah memiliki potensi-potensinya sendiri. Nah, dan potensi-potensinya itu tentu berbeda-beda. Nah, ada yang A, ada yang B, dan ada yang C. Nah, dengan belajar dan pembelajaran, maka potensi yang ia miliki itu dapat dikembangkan. Nah, tanpa belajar, manusia ini tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat terjadi di mana-mana. Misalnya, terdapat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pembelajaran itu tidak terpatok di sekolah saja, karena pembelajaran itu apa yang dilihat itu bisa menjadi pembelajaran, dan belajar apa yang didengar, apa yang dirasakan itu, dan apa yang didengar itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Nah, kemudian menurut para ahli, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang agar dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui proses belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik
proses belajar pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau personal pribadi. 2009 halaman 21. Nah, kemudian menurut pribadi juga pada tahun 2009 di halaman 10 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Nah, sedangkan menurut Gagne dalam pribadi 2009 di halaman 9 menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, untuk ke bawahnya ini mengenai pengertian dari para ahli mengenai pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran. Nah, ini dikutip menurut Bound. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada belajar adalah menguasai atau memperoleh. Yang kedua itu belajar adalah mengingat-ingat informasi atau keterampilan. Yang ketiga, proses mengingat-ingat melibatkan sistem penyimpanan, memori, dan organisasi kognitif. Kemudian, yang keempat itu belajar melibatkan perhatian aktif sadar dan bertindak menurut peristiwa-peristiwa di luar serta di dalam organisme. Yang kelima, belajar itu bersifat permanen tetapi tunduk pada lupa. Nah, untuk itu kita harus mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya agar tidak mudah lupa ya. Yang selanjutnya itu belajar melibatkan berbagai bentuk latihan, mungkin latihan yang ditopang dengan imbalan dan hukuman. Dan yang terakhir, belajar adalah suatu perubahan dan perilaku. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa ciri dari pembelajaran. Nah, di antaranya yang pertama merupakan upaya sadar dan disengaja. Nah, jadi belajar itu merupakan pekerjaan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Nah, kalau misalnya kita tidak niat belajar, tidak mungkin ya kita tidak belajar gitu. Yang selanjutnya, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang selanjutnya, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan terkendali baik isinya, waktu proses, maupun hasilnya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada ciri-ciri pembelajaran juga, namun dari ahli lain atau pihak yang lain. Nah, jadi berdasarkan uraian yang tadi di atas itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, rumusan tujuan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian siswa. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai matematika. Nah, apa itu matematika? Nah, matematika itu adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan didefinisi bertepatan. Nah, seorang ahli matematika, Benjamin Peirce, disebut matematika sebagai ilmu yang menjelaskan kesimpulan penting. Nah, dikutip dari beberapa ahli, yang pertama itu ada dari Johnson dan Rising pada tahun 1972. Nah, beliau berpendapat
atau menjelaskan bahwa matematika itu adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Nah, itu menurut Johnson dan Rising. Nah, kemudian menurut Klein pada tahun 1973, beliau berpendapat atau mengemukakan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Nah, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Nah, jadi matematika itu tumbuh dan berkembang secara proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar utama untuk terbentuknya matematika. Nah, itu menurut beberapa ahli. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik umum mengenai matematika. Yang pertama itu memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, mengacu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, konsisten dan dalam sistemnya. Yang kelima, memiliki simbol yang kosong dari inti. Yang keenam, memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, diantaranya itu, yang pertama memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Nah, objek matematika itu adalah objek mental atau pikiran. Oleh karena itu, bersifat abstrak. Nah, objek kajian matematika yang dipelajari di sekolah adalah fakta, konsep, operasi atau skill, dan prinsip. Nah, fakta adalah sebarang permufakatan atau kesepakatan atau konvensi dalam matematika. Fakta matematis meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Nah, langsung saja ke contohnya. 2. Nah, 2 itu adalah simbol untuk bilangan 2. 2 lebih kecil daripada 3. Nah, adalah gabungan simbol dalam mengungkapkan fakta bahwa 2 lebih kecil dari 3 atau 2 lebih sedikit dari 3. Nah, itu merupakan contoh dari fakta. Nah, untuk selanjutnya, kita langsung saja ya ke yang kedua, yaitu mengacu pada kesepakatan. Nah, fakta matematika itu meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Fakta merupakan kesepakatan atau permufakatan atau konvensi. Kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah dikomunikasikan. Nah, langsung saja ke contohnya. Lambang bilangan 1, 2, 3. Nah, lambang ini itu merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Nah, jika misal kesepakatan ini itu misalnya nomor 4. Nah, bisa ya ini itu angka 4 kalau misalnya semua itu menyepakati. Nah, ataupun 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu tuh bisa menjadi 3 kalau misalnya semua itu sudah disepakati. Nah, jadi karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, nah, dan itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Nah, itu merupakan contoh dari fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau lambang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mempunyai pola pikir deduktif. Nah, matematika mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat,
dalil-dalil atau rumus-rumus, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau dalam bidang lain dan kehidupan sehari-hari. Nah, pola pikir deduktif adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus, atau pola pikir yang didasarkan pada suatu pernyataan yang sebelumnya telah diakui kebenarannya. Nah, langsung saja ke contohnya. Contohnya itu bila seorang siswa telah belajar konsep persegi, kemudian ia dibawa ke suatu tempat atau situasi baru dan ia mengidentifikasi benda-benda sekitarnya yang berbentuk persegi, maka berarti siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif atau sederhana. Nah, ini sudah jelas ya. Misal seseorang telah belajar konsep persegi, oh itu bentuknya persegi, nah gitu. Nah, jadi ketika ia misal ditempatkan atau ditempatkan di sebuah kelas, kemudian ia melihat barang-barang yang ada di sekelilingnya. Nah, melihat meja, wah itu bentuknya persegi, melihat papan tulis itu bentuknya persegi. Nah, berarti siswa itu telah menerapkan pola pikir deduktif atau sederhana. Nah, selanjutnya ada konsisten dalam sistemnya. Nah, matematika ini memiliki berbagai macam sistem. Sistem ini dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Nah, tiap sistem dapat saling berkaitan, namun dapat pula dipandang lepas atau tidak berkaitan. Nah, sistem yang dipandang lepas misalnya sistem yang terdapat dalam aljabar dan sistem yang terdapat dalam geometri. Di dalam geometri sendiri terdapat sistem-sistem yang lebih kecil atau sempit dan antar sistem saling berkaitan. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsisten dalam sistemnya. Dalam suatu sistem matematika berlaku hukum konsisten atau ketatazasan. Artinya, tidak boleh terjadi kontradiksi di dalamnya. Konsisten ini mencakup dalam hal makna maupun nilai kebenarannya. Nah, langsung saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya itu, bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi empat yang tepat sepasang sisinya sejajar, maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajar genjang termasuk trapesium. Mengapa? Karena jajar genjang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Nah, begitu. Selanjutnya, memiliki simbol yang kosong dari arti. Nah, matematika memiliki banyak simbol. Rangkaian simbol-simbol dapat membentuk kalimat matematika yang dinamai model matematika. Nah, secara umum, simbol dalam model matematika sebenarnya kosong dari arti. Nah, artinya ini suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Nah, jadi jika simbol-simbol itu dikaitkan dengan konteks tertentu, maka simbol-simbol tersebut memiliki arti. Nah, langsung saja ke contohnya. Simbol X itu tidak ada artinya, betul? Betul ya. Nah, akan tetapi bila kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X menjadi bermakna. Nah, makna itu artinya mewakili suatu bilangan bulat. Nah, jadi X itu mewakili suatu bilangan bulat. Kemudian, pada model matematika ada X ditambah Y sama dengan 40. X dan Y ini tidak berarti, kecuali bila kemudian dinyatakan konteks dalam model itu. Misal, X dan Y memiliki panjang suatu sisi bangun datar tertentu, atau X dan Y mewakili banyaknya jenis barang satu dan dua yang dijual di suatu toko.
Kekosongan arti dari simbol-simbol dan model-model matematika merupakan kekuatan matematika, karena dengan hal itu matematika dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang terakhir ada memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, karena simbol-simbol dan mode-mode matematika kosong dari arti dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu, maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Nah, lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan sering diistilahkan dengan nama semesta pembicaraan. Nah, ada tidaknya dan benar salahnya penyelesaian permasalahan dalam matematika dikaitkan dengan semesta pembicaraan. Nah, langsung saja ke contohnya. Bila dijumpai model matematika 4x sama dengan 10. Nah, kemudian akan dicari nilai X, maka penyelesaiannya tergantung pada semesta pembicaraan. Bila semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, maka tidak ada penyelesaiannya. Nah, mengapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang bila dikalikan 4 hasilnya 10. Bila semesta pembicaraannya bilangan rasional, maka penyelesaiannya dari permasalahan yang tadi adalah X itu sama dengan 10 dibagi 4. Nah, jadi X itu adalah 2,5. Nah, selanjutnya pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika ini menurut Muhsetyo pada tahun 2008 di halaman 26. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Beberapa definisi perencanaan yang berbeda satu dengan yang lainnya diungkapkan oleh William H. Nah, kemudian perencanaan menurut Cokromijoyo pada Syah pada tahun 2007 mencakup 3 pengertian. Yang pertama itu suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu suatu cara untuk mencapai tujuan, sebaiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Yang ketiga adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Nah, kemudian pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari atau Subinto dan kawan-kawan pada tahun 2013 di halaman 2, sehingga guru harus mempunyai model pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa terhadap pembelajaran matematika agar siswa senang terhadap matematika dan mendapatkan pengalaman yang optimal dari pembelajaran matematika. Nah, kemudian ada karakteristik pembelajaran matematika. Memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dengan pembelajaran lainnya. Nah, di sini saya kutip dari menurut Suherman pada tahun 2003, karakteristik pembelajaran matematika di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti model spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Nah, di sini slide yang terakhir ada perencanaan pembelajaran matematika.
Nah, ruang lingkup perkuliahan perencanaan sistem pembelajaran matematika dengan memperhatikan kalender pendidikan yang dimuat dalam standar isi kurikulum akan membantu kita menjabarkan program perencanaan persiapan pembelajaran, baik itu program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sebelum menyusun program, sangatlah penting melakukan analisis materi pelajaran, penjabaran secara singkat, metodologi, sarana, serta perkiraan alokasi waktu untuk setiap bahan tersebut. Nah, kemudian ada perencanaan menurut Cokro Mijoyo Syah pada tahun 2007. Nah, ini mencakup 3. Yang pertama itu ada suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Yang ketiga, penentuan tujuan yang akan dicapai, yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Itu menurut Cokroa Mijoyo. Nah, jarang kita jumpai ya seorang anak yang dapat secara spontan memahami sebuah konsep matematika secara efisien, jelas, dan tanpa masalah dalam mempelajarinya. Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang dibahas sebagai guru matematika yang baik, nah kita itu perlu mengambil langkah-langkah. Nah, diantaranya yang pertama, mengkaji konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan prasyarat yang akan ditinjau kembali sebelum mengenal konsep baru. Yang keempat, memiliki model, strategi, pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan media yang akan digunakan untuk eksplorasi konsep. Dan yang kelima ini memikirkan macam kegiatan latihan yang akan digunakan untuk meningkatkan penguasaan. Dan yang terakhir itu mencari cara penilaian autentik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang komponen-komponen yang spesifik dari suatu pembelajaran. Yang pertama itu pengetahuan awal atau prior knowledge. Yang kedua ada objek-objek performasi. Yang ketiga ada aktivitas motivasi. Yang keempat ada eksplorasi. Nah, yang pertama pengetahuan awal atau prior knowledge. Nah, belajar adalah proses yang sangat relatif. Apa yang para siswa pelajari sangat bergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Semakin banyak yang diketahui dan dapat dilakukan oleh seseorang, maka semakin mudah dia dapat mempelajari materi baru. Yang kedua itu objektif performasi. Nah, contoh objek-objek performasi yang pertama itu ada topik. Topiknya itu sektor lingkaran, maka aktivitas para siswa akan mencari luas dan panjang busur dari sektor tertentu suatu lingkaran. Kemudian topiknya misal dari grafik fungsi-fungsi dasar trigonometri. Nah, jadi aktivitas para siswa itu membuat sketsa grafik fungsi-fungsi dasar trigonometri, yaitu ada sin, cos, dan tan sekaligus menentukan amplitude, frekuensi, dan periodenya. Yang ketiga itu ada aktivitas motivasional. Nah, aktivitas motivasional adalah langkah awal suatu pembelajaran yang diawali oleh suatu problem atau situasi masalah untuk membentuk perilaku siswa dan suasana belajar yang merupakan suatu teknik manajemen yang sangat bermanfaat berupa teknik probing, teknik scaffolding, dan teknik prompting. Nah, yang keempat itu ada eksplorasi. Eksplorasi ini yaitu kemampuan guru untuk mencapai lingkungan belajar efektif yang mendorong para siswa untuk mengeksplorasi, menyelidiki, membuat hipotesis, dan menarik kesimpulan-kesimpulannya adalah sangat penting ya. Dalam proses pembelajaran, eksplorasi gagasan-gagasan akan terjadi saat kita itu membuka komentar-komentar open-ended yang menggugah, yang membangkitkan siswa, berpikir dan berkomunikasi, sepakat atau tidak menyetujui, haus akan lebih banyak lagi pengetahuan, serta membuat dugaan-dugaan. Nah, mungkin itu
beberapa poin atau hal yang dijelaskan pada artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan itu dari saya dan sempurna itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.